Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan membahas mengenai penugasan, di mana penugasan ini sudah kita pelajari sebelumnya. Ini hanya pengulangan saja. Kita akan membahas mengenai kasus minimasi. Seperti yang sudah saudara lihat, ini contoh soalnya. Langkah pertama yang harus kita lakukan pada kasus minimasi ini, yang pertama yaitu kita harus mencari nilai terendah dahulu. Kalau maksimal berarti nilai tertinggi dari setiap baris. Baris kan ini nih, baris. Ini anggap baris 1, baris 2, baris 3, baris 4. Jadi saudara cari nilai terendah dari setiap baris. Kemudian nilai terendahnya di sini yaitu 2, lalu 3, kemudian 4, lalu 3. Langkah selanjutnya, saudara kurangkan setiap angka yang ada pada kolom ini, pada kolom baris, pada kolom atau pada baris dengan nilai terendahnya pada nilai baris ini. Berarti 4 dikurang 2, 4 dikurang 2, 4 kurang 2, 2. Kurangkan dengan nilai terendah pada setiap baris. Berarti 4 kurang 2, 2, 2 kurang 2, 0. Lalu 5 kurang 2, 3. 7 kurang 2, 5. Kemudian 8 kurang 3, 5. 3 kurang 3, 0. 10 kurang 3, 7. 8 kurang 3, 5. Kemudian 12 kurang 4, 8. 5 kurang 4, 1. 4 kurang 4, 0. 5 kurang 4, 1. 6 kurang 3, 3. 3 kurang 3, 0. 7 kurang 3, 4. 14 kurang 3 itu 11. Kemudian langkah selanjutnya, lihat pada setiap kolom ya. Nih anggap kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom 4. Lihat pada setiap kolom ini apakah sudah ada angka 0 semuanya. Kolom 1 belum ada angka 0, kolom 2 udah, kolom 3 juga udah, kolom 4 belum. Jadi langkah selanjutnya berarti kan yang ini belum nih. Ini sama 1 sama 4. Jadi langkah selanjutnya saudara lihat dari kolom ini angka terendahnya. Kolom pertama angka terendahnya, kolom keempat angka terendahnya berapa. Jadi di sini angka terendah pada kolom 1 itu 2. Kemudian angka terendah pada kolom keempat itu 1. Yang ini tetap ya, kolom 2 dan 3 tetap. Ini kita bikin dulu 0, 0, 1, 0, 3, 7, 0, 4. Jadi karena ini pada kolom pertama angka terendahnya 2, berarti 2 dikurang 2, 0. 5 kurang 2, 3. 8 kurang 2, 6. Lalu 3 kurang 2, 1. 5 kurang 1, 4. 5 kurang 1, 4. 1 kurang 1, 0. 11 kurang 1, 10. Kemudian langkah selanjutnya
silahkan saudara tarik garis secara vertikal dan horizontal. Cara menarik garis secara vertikal dan horizontal, yaitu silahkan saudara cari yang angka nolnya yang terbanyak terlebih dahulu, minimalnya 1. Jadi yang nol banyak terlebih dahulu, berarti ini 1, kemudian terus 1, kemudian 2, lalu 3. Nah ya, langkah selanjutnya pakai hitam aja lah ya, boleh jelas. Ini 1, 2, Nah, langkah selanjutnya saudara lihat ada di sini kan masih ada angka yang terbuka nih. Langkah selanjutnya kurangkan angka yang terbuka ini, selisihkan atau kurangkan angka yang terbuka ini dengan nilai minimum. Berarti di sini nilai minimumnya itu nilai minimumnya 3 ya. Nilai minimumnya di 3. Berarti nilai minimumnya ini 3. Kemudian lihat perpotongan. Kalau yang perpotongan berarti kan nilai ini nih, perpotongan antara horizontal dan vertikal. Berarti nilai ini ya. Ini jangan lupa ini dijumlahkan. Berarti nanti hasilnya itu, ini angka terbuka ya. Nanti angka terbuka ini akan berubah. Itu yang harus saudara ingat. Angka terbuka ini akan berubah nilainya. Jadi ini angka terbuka itu maksudnya yang tidak tertutup oleh garis. Ini tabelnya belum optimum karena jumlah garisnya kan 3. 1, 2, 3. Sementara jumlah kolomnya 4, barisnya juga 4. Makanya belum optimum. Jadi makanya kita cari langkah selanjutnya, yaitu mengurangkan atau menjadikan selisih angka terbuka, kemudian perpotongan itu dijumlahkan. Berarti nanti hasilnya seperti ini. Ini nolnya tetap, kemudian 0 tetap, 3 kurang 3, 0, 4 kurang 3. Oh ya, bikin aja supaya mudah. Ini berubah nih, 0, ini 1, 4 kurang 3, kemudian 7 kurang 3, 4 kurang 3, 1. Lalu yang ini lagi, yang ini kan perpotongan nih, yang ini perpotongan. 6 tambah 3 berarti 9, 1 tambah 3, 4. Kemudian ini satu lagi ya, 4 kurang 3, 1, 10 kurang 3, 7. Lalu ininya tetap, selebihnya tetap 3, 0. Kemudian 0, 0, 1, 1, 0. Apakah tabel ini sudah optimum? Kita tarik lagi nanti garisnya. Kita tarik lagi secara vertikal dan horizontal. Ulangi langkah seperti ini lagi ya. Berarti 1, nih ya, 1, kemudian 1 dan 2, 3 ya. Ada lagi kan, berarti masih tetap garisnya 3, masih tetap sama ya. Jadi langkahnya sama seperti ini.
cari lagi angka terendahnya. Angka terendahnya yaitu berarti angka terendahnya ini 1 ya. Angka terendah yang tidak tertutup oleh garis. Bikin aja ini, angka yang tidak tertutup oleh garis seperti ini. Kemudian ini itu yang akan berubah nanti ya. Lalu ini kemudian 3 nih juga. Jangan lupa ini lihat perpotongan, berarti di sini nanti berubah dia ya. Ini yang 4 berubah, ini kan perpotongan nih. Kemudian ini satu lagi ya, sehingga nanti hasilnya berubah menjadi seperti ini. Ini kan angka terendahnya berapa tadi? Angka terendahnya 1 ya. Angka terendahnya 1 ya, karena dia minimum. Berarti selebihnya tetap 0. Ini kan perpotongan, nanti dibikin yang tetap aja, kita bikin dulu ya. 0 1 0 1. Kemudian 4 berubah menjadi ini. Kalau dia tidak perpotongan berarti itu dikurang 4 kurang 1 3. Ini 3, 1 kurang 1 0. Kemudian ini lagi 1 kurang 1 0, 7 kurang 1 6. Lalu 1 kurang 1 0. Kemudian ini 3 nih lagi ya, 3 kurang 1 2. Lalu angka selebihnya tetap lagi ya. Yang ini berubah nih ya, yang berubah kita bikin dulu, berarti 0. Yang perpotongan ditambahkan, jangan lupa yang perpotongan dijumlahkan atau dibedakan aja pendanya ya. Yang perpotongan berarti ini 1, kemudian 1 1, kemudian ini 5. Nah, berarti ini 0 0. Ini 9 nya tetap, ini 0 0 ya. Lalu lihat di sini, kalau kita tarik garis, apakah jumlah garis sudah sama dengan kolom atau baris? Misalnya 1 2 3 4 dah ya, baris. Kalau kolom 1 2 3 4 berarti udah optimum. Kemudian langkah selanjutnya kita bikin lagi penugasan final. Jadi penugasan final ini penugasan final. Jadi ini kita anggap aja, kita tarik aja misalkan ya. Ini kita tarik baris misalkan 1 2 3 4 udah ya. Kalau kolom 1 2 3 4 berarti jumlah garis sama dengan jumlah baris dan kolom. Penugasan final, cara mencari penugasan final itu kita bikin angkanya dulu. 1 0 0 1 berarti 2 0 3 0 9 5 0 0 0 0 0 6. Cara mencari penugasan final, kita mulai dari atas terlebih dahulu. Lihat 0 yang ada pada kolom pertama, berarti ini. Kita mulai di sini. Seandainya kita ambil ini untuk pekerjaan 1 ya, kita ambil sini. Kemudian
kita tidak boleh, syarat penugasan final ini dalam satu kolom itu tidak boleh ada 2 angka 0. Berarti hanya boleh ada 1 angka 0. Jadi kalau misalnya pada kolom pertama kita ambil di sini, ini kan ada 2 sebenarnya nih, bisa job 1, bisa job 3. Kita ambil misalnya pada job 1. Kemudian pada job 2 kita ambil di sini ya, misalkan. Nih. Lalu yang untuk job 3 kalau kita ambil di sini, misalkan ya, kalau kita ambil di sini, otomatis di sini 4 kan? Kalau kecuali di sini 0 boleh, kalau di sini 0. Tetapi kalau ini misalnya kita ambil untuk mesin ketiga, di sini keempat, otomatis dia angka 0 berada pada satu kolom. Dia tidak boleh dalam satu kolom. Jadi kecuali nanti misalkan di sini ada angka 0, misalkan ya, boleh kita ambil 0 di sini. Kalau di sini angka 0, tetapi ini karena ada angka 6 makanya tidak boleh diambil ini. Ini 0, kemana lagi ke sini 4 juga tidak boleh ya. Jadi makanya kita ambil untuk penugasan ketiga itu di sini. Kemudian yang keempat baru ke sini ya. Di sini. Itu caranya. Kalau misalkan di sini kita ambil 1, 2, di sini bertemu lagi kan, ini 3, nggak bisa ya, nih bertemu dia dengan 1. Makanya dia intinya dalam satu kolom itu hanya boleh ada satu angka 0. Lalu selanjutnya kita bikin lagi, kita pindahkan yang angka 0 ini berubah ke soal awal lagi yang ini nih. Jadi kita bikin 4 4 2 5 4 2 5 7 4 2 5 7 8 3 8 3 10 8 3 10 8 12 5 4 5, kemudian 6 3 7 7 14. Cara membuat penugasan terbaik itu, jadi kan dia nih di sini, nolnya di sini kita lingkari, berarti di sini 4, kemudian 3, kemudian di sini nih 5, kemudian 7. Kemudian baru biaya. Temukan biaya pada tabel awal, pilih sesuai dengan alokasi ya. Berarti biaya sama dengan 4 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7, jadi 19. Itu selesai penugasan final. Sampai di sini ada yang ragu? 3 5 7 19. Maaf, ini maksudnya penugasan terbaik ya. Penugasan terbaik. Penugasan terbaiknya ada 19. Bukan biaya ya, penugasan terbaik ya. Mengenai materi penugasan, hanya saja perbedaannya kalau kasus minimasi berarti dia angka terendah. Kalau dia maksimal berarti angka tertinggi 7, 10, 12, 14. Itu saja bedanya.